Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini Ustadz sangat bersyukur bisa berjumpa kembali di mata pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 5 dan 6. Anak soleh dan soleh sekalian, sebelum kita masuk pada materi inti, agar lebih barokahnya pembelajaran kita, mari kita berdoa secara bersama-sama. Ustadz pimpin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baik anak soleh dan soleh sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti kita pada pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran 5 dan 6 pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang pengaruh olahraga pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman, kebiasaan, kesukaan atau hobi olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan cerita tentang kebiasaan yang baik sebelum tidur dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan berdoa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Sekarang kita masuk pada pembelajaran inti kita. Yang pertama, tentunya Anda sekalian pernah melakukan namanya olahraga. Ustadz mau tanya, kira-kira siapa di sini yang pernah belajar naik sepeda? Pasti Anda sekalian di rumah pernah belajar naik sepeda. Sepedanya ini bannya bukan 2, tapi 3. Ini dikarenakan Anda sekalian waktu masih kecil masih belum bisa menjaga keseimbangan daripada tubuh kalian ketika naik sepeda tersebut. Roda sepeda ini membantu agar Anda sekalian bisa membawanya dengan baik dan dengan tenang. Tapi lihat ketika usia kalian sudah mulai dewasa, Anda sekalian pasti sudah bisa membawa sepeda yang rodanya itu 2. Ini karena kenapa? Ternyata olahraga mampu memberikan perubahan yang begitu baik pada otot kaki maupun bagian tubuh yang lainnya, sehingga dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang tentunya lebih berat dan butuh keseimbangan. Selanjutnya, selain olahraga bersepeda, kemudian bermain bola, ada beberapa lagi yang bisa kita lakukan untuk melatih kekuatan otot kita. Di antaranya adalah dengan berjalan atau berlari. Dengan berjalan atau berlari ini
akan melatih kekuatan otot kita sehingga tubuh kita menjadi seimbang, fisik kita menjadi seimbang, sehingga ketika kita melakukan aktivitas fisik ini akan membantu kita dalam menyelesaikan aktivitas kita tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah berenang. Ini anak soleh dan soleh kalian pasti juga sering melakukannya, berenang. Berenang ini juga bisa membantu fisik kita maupun pernapasan kita. Oke, sekarang perhatikan contoh. Perhatikan ya anak soleh dan soleha. Misalkan 5.478 dikurangi dengan 1.254. Satu lagi, 5.478 dikurangi 1.254. Kira-kira berapa hasilnya? Perhatikan baik-baik ya. Ketika kalian perhatikan, insya Allah dapat menjawabnya dengan baik. Sekali lagi Ustadz ingatkan, dalam proses penjumlahan atau pengurangan selalu dimulai dari angka yang paling kanan atau angka satuan. Perhatikan di sini. 8 dikurang 4 sama dengan berapa? 4. Kemudian angka puluhannya, 7 dikurang 5 sama dengan berapa lagi? 2. Oke, pintar sekali. Kemudian 4 dikurang 2, ini angka ratusannya. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian angka ribuannya, 5 dikurang 1, hasilnya berapa? 4. Sehingga ketika kita mengurangi angka tersebut, kita dapat hasil 5.478 dikurang 1.254, kita dapat hasilnya 4.224. Gampang sekali kan anak soleh dan soleha? Pasti gampang. Selanjutnya yang berikutnya, misalkan 2.356 dikurangi dengan 1.243. Oke, perhatikan lagi. Ini sama dengan pengerjaannya soal sebelumnya tadi. Kita mulai dari angka yang paling kanan atau satuan. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Dan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga kita dapat hasil 2.356 dikurangi dengan 1.243, kita dapat hasilnya 1.113. Hasilnya adalah 1.113. Oke, bisa anak soleh dan soleha? Pasti bisa. Ini adalah cara pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Sekarang perhatikan lagi contoh berikutnya, yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Oke, perhatikan baik-baik. Contoh 4.249 dikurangi dengan 1.926. Kira-kira berapa hasilnya? Kita coba hitung. Caranya juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu dimulai dari yang paling kanan atau dari angka satuan. Cuman ada yang berbeda karena dia menggunakan teknik meminjam. Jadi anak soleh dan soleha di rumah perhatikan baik-baik. 9 dikurang 6 sama dengan berapa? 3. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2. Pintar sekali. 2 dikurang 9. Perhatikan di sini. Ini berlaku teknik meminjam karena 2 dikurang 9 tidak bisa. Jadi kita pakai teknik meminjam. Jadi kita meminjam di angka
ribuannya kita pinjam 1 puluhannya, jadi 12. Jadi bukan lagi 2 tapi 12. Sehingga 12 dikurang 9 kita bisa dapat hasil 3. Dapat hasil 3. Sehingga kita bisa hitung lagi pada angka ribuannya yang tadinya 4 karena sudah dipinjam 1 atau puluhannya sehingga tinggal 3. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sehingga diperoleh 4.249 dikurangi 1.926, kita dapatkan hasilnya 2.323. Oke, bisa dipahami anak soleh dan soleha? Semoga bisa dipahami. Oke, baik anak soleh dan soleh sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur. Karena tidur ini merupakan salah satu cara juga untuk mengembalikan keseimbangan tubuh kita. Dengan tidur ini juga bisa memberikan kesegaran dalam tubuh kita, sehingga dengan aktivitas kita seharian, kita bermain, kita berolahraga, ini butuh tenaga yang kuat, sehingga kita butuh istirahat, dalam hal ini tidur, karena dalam tidur bisa mengembalikan kesegaran tubuh kita. Baik anak soleh dan soleh sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Oke, pada gambar ini menunjukkan bahwa ada beberapa aktivitas yang dilakukan sebelum kita tidur. Yang pertama, gambar apa anak soleh? Yang pertama itu adalah mencuci kaki, membersihkan badan kita, mencuci kaki. Kemudian yang berikutnya adalah menggosok gigi, karena seharian mungkin makan makanan yang manis, makanan yang menyebabkan gigi kotor dan rawan akan kuman, sehingga perlu menggosok gigi. Kemudian gambar berikutnya adalah berdoa, karena doa ini sangat penting, sehingga dengan berdoa kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari godaan-godaan setan. Masih ingat doanya anak soleh dan soleha? Pasti masih ingat. Doanya adalah Bismika Allahumma ahya wa amut. Sudah hafal kan anak soleh dan soleha? Pasti sudah hafal. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas tidur, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mencuci kaki kita, membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran yang ada. Kemudian yang kedua, menggosok gigi. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Karena dengan tidur ini kita bisa mendapatkan kesegaran fisik lagi setelah aktivitas yang kita lakukan. Bisa ya anak soleh dan soleha? Bisa. Oke, selanjutnya lagi, dalam berdoa ini tentunya di Indonesia pada umumnya memiliki kebiasaan ataupun keberagaman dalam hal berdoa. Misalkan agama Islam berdoa dengan kepercayaannya, agama Hindu juga berdoa dengan kepercayaannya, Buddha juga berdoa dengan kepercayaannya, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya berdoa dengan sesuai dengan keyakinannya. Sehingga dengan perbedaan ini kita harus saling menghargai. Baik anak soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kelima dan keenam kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami, dan soal-soal yang kami berikan semoga bisa diselesaikan dengan benar. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.